Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cadi Khotul Janah dengan NIM 1816010121 dari kelas Ekonomi Syariah C, mata kuliah Ekonometrika dengan dosen pengampu Ibu Anggi Putri Kurniadi, SE. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan cara pengolahan data persamaan simultan serta uji asumsi klasiknya, dan kita akan menginterpretasikannya. Tujuan dari penjelasan ini untuk pemenuhan ujian akhir semester Ekonometrika. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan melakukan pengolahan data simultan melalui aplikasi Fviews. Yang pertama yang akan kita lakukan yaitu buka aplikasi Fviews, kemudian kita pilih create a new Fviews file, kemudian kita pilih that regular frequency untuk work file type-nya, kemudian kita pilih frekuensinya itu manual, kemudian data yang akan kita lakukan yaitu mulai dari 1990 sampai 2020. Pilih post dan kita beri nama. Setelah itu kita bisa kembali ke kerangka konseptual. Di sini kita bisa lihat ada 3 variabel endogen, Y1, Y2, dan Y3. Yang akan kita bahas terlebih dahulu adalah Y1, di mana Y1 ini dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi atau Y2, kemudian nilai tukar atau Y3, dan Y1 juga dipengaruhi oleh variabel eksogen, yaitu harga minyak atau X1, keterbukaan ekonomi atau X2, pengeluaran pemerintah atau X4, aset luar negeri atau S5, dan inflasi atau X6. Jadi kita kembali lagi ke Fviews. Di Fviews ini kita bisa untuk mencari rumusnya, kita bisa tekan variabel-variabel yang sudah kita masukkan tadi dengan cara klik Y1, kemudian Y2, Y3, X1, X2, X4, X5, X6, dan kita klik kanan, open, ask a question. Maka di sini akan tertera rumusnya, dan kita pindahkan C ini ke antara Y1 dan Y2. Kenapa? Karena C ini merupakan konstanta yang akan menjadi pemisah antara variabel eksogen dan variabel endogen. Kemudian di uji identifikasi tadi kita melakukan penelitian dan kita mendapatkan two stack less square. Jadi untuk metode di sini kita pilih two stack less square dan akan muncul instrumen list di sini dan kita seluruh variabel eksogen ke dalam instrumen list. Hasil pengolahan data persamaan untuk Y1 atau neraca transaksi berjalan. Pengolahan data persamaan Y1 tadi, maka kita akan dapatkan persamaan dari Y1 tadi, yaitu ini Y1T sama dengan 21,25 dikurang 0,45 Y2 ditambah 0,00 Y3 ditambah 0,00 X1 dikurang 0,00 X2 dikurang 2,11 X4 dikurang 0,32 X5 ditambah 0,03 X5. Dari mana kita dapatkan angka ini? Kita dapatkan dari nilai koefisien. Kemudian untuk selanjutnya kita akan menginterpretasikan hasil olahan datanya, di mana angka konstanta yang kita dapatkan adalah 21,25. Artinya neraca transaksi berjalan atau Y1 ini adalah sebesar 21,25 pada saat pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, harga minyak, keterbukaan ekonomi, pengeluaran pemerintah, aset luar negeri, dan inflasi bernilai 0. Kemudian untuk variabel pertumbuhan ekonomi kita bisa lihat di sini angkanya min 0,45. Ya, untuk variabel pertumbuhan ekonomi dan sampai inflasi itu kita bisa lihat nilainya di probabilitas. Pertama yaitu untuk variabel pertumbuhan ekonomi kita bisa lihat nilainya adalah 0,2223, di mana ia lebih besar dari 0,5 yang artinya ia tidak berpengaruh signifikan terhadap neraca transaksi berjalan atau Y1. Untuk variabel nilai tukar adalah 0,0079, artinya ia lebih kecil dari 0,05 yang artinya ia berpengaruh signifikan terhadap neraca transaksi berjalan atau Y1. Dan untuk selanjutnya, yang tadi diketahui bahwa nilainya adalah 0,1164, jadi ia juga tidak berpengaruh signifikan terhadap neraca transaksi berjalan. Kemudian untuk variabel pertumbuhan ekonomi itu juga tidak berpengaruh signifikan terhadap neraca transaksi berjalan karena memang nilai probabilitasnya adalah 0,437 yang mana ia lebih besar dari 0,05. Untuk variabel pengeluaran pemerintah itu ia berpengaruh signifikan terhadap neraca transaksi berjalan sebab nilai probabilitasnya yaitu 0,0445, di mana ia kecil dari 0,05. Kemudian untuk asal ini berpengaruh signifikan juga terhadap neraca transaksi berjalan karena nilai probabilitasnya adalah 0,0157, yang mana ia lebih kecil dari 0,05. Untuk variabel inflasi itu tidak berpengaruh signifikan terhadap neraca transaksi berjalan karena nilai probabilitasnya adalah 0,5113, yang mana ia lebih besar dari
Y 0,05. Kemudian untuk nilai S-nya kita lihat di sini 0,483993. Jadi artinya kontribusi dari variabel Y, variabel Y2, Y3, X1, X2, X4, X5, X dan X6 itu terhadap variabel Y1 sebesar 48,3993%. Nah, sisanya itu ada 51,6% itu ditentukan oleh variabel lain di luar persamaan Y1. Kemudian untuk hasil simultan UGF-nya, kita bisa lihat di nilai probability F statistik. Di sini tertera 0,006984. Jadi dapat diketahui bahwa 0,006984 itu lebih kecil dari 0,05 yang artinya bahwa variabel eksogennya terdiri dari pertumbuhan ekonomi, kemudian nilai tukar, harga minyak, keterbukaan ekonomi, pengeluaran pemerintah, aset luar negeri, dan inflasi itu berpengaruh signifikan terhadap variabel endogen, yaitu neraca transaksi berjalan di Indonesia selama periode 1990 sampai 2020. Untuk selanjutnya yang akan kita bahas yaitu Y2, di mana Y2-nya adalah pertumbuhan ekonomi. Jadi pertumbuhan ekonomi ini dipengaruhi oleh Y1 atau neraca transaksi berjalan, kemudian dipengaruhi juga oleh nilai tukar atau Y3, dan dipengaruhi oleh investasi asing langsung atau X3, kemudian pengeluaran pemerintah atau X4, kemudian aset luar negeri atau X5, inflasi atau X6, dan jumlah uang beredar atau X7. Kemudian untuk cara mencarinya, kita juga lakukan sama dengan Y1 tadi, kita hasilnya. Karena dia Y2, kita klik Y2 terlebih dahulu, kemudian Y1, Y3, X3, X4, X5, X6, X7. Kemudian kita pindahkan juga C-nya ke antara Y2 dan Y1. Untuk metodenya kita juga pilih to stackless square, dan kita klikkan seluruh variabel exogennya lagi. Oke. Maka akan muncul hasil olahan data persamaan Y2 atau pertumbuhan ekonomi. Jadi dari hasil olahan data yang kita lakukan untuk persamaan Y2 tadi, maka kita dapatkan hasil persamaannya yaitu Y2T sama dengan min 18,37 dikurang 2,67 Y1 ditambah 0,00 Y3 dikurang 2,66 X3 ditambah 0,82 X4 dikurang 0,66 X5 dikurang 0,18 X6 ditambah 0,00 X7. Kita dapatkan angka-angka ini dari koefisien. Kemudian kita akan interpretasikan masing-masing angka yang sudah kita tandai dengan warna kuning tadi. Di sini angka konstantanya tertera min 18,37, yang artinya pertumbuhan ekonomi atau Y2 ini adalah sebesar min 18,37 pada saat neraca transaksi berjalan, nilai tukar, investasi asing langsung, pengeluaran pemerintah, aset luar negeri, inflasi, dan jumlah uang beredar adalah 0. Kemudian kita lihat nilai probabilitasnya. Di sini nilai probabilitas dari Y1 adalah 0,1922. Jadi untuk Y1 atau neraca transaksi berjalan itu tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sebab nilai probabilitasnya lebih besar dari 0,05. Kemudian kita lihat nilai probabilitasnya. Di sini tertera nilai probabilitas dari Y1 sampai X7 itu tidak ada yang nilai probabilitasnya tidak ada yang lebih kecil dari 0,05. Semuanya lebih besar dari 0,05, yang artinya semua variabel di sini tidak berpengaruh signifikan terhadap Y2 atau pertumbuhan ekonomi. Jadi seluruh variabel yang ada pada Y2 itu tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi atau Y2. Pada nilai R-square-nya di sini tertera min 0,667910. Kita anggap nilai ini adalah 0 karena tidak terdapat kontribusi variabel Y1, Y3, X3, X4, X5, X6, X7 terhadap Y2 karena semua variabel eksogennya sama sekali tidak mampu menjelaskan varian dari variabel endogen. Kemudian untuk hasil uji simultan atau uji F-nya itu kita bisa lihat di probability F statistik. Ini nilainya 0,55, yang artinya ia lebih besar juga terhadap 0,05. Maka variabel eksogen ini yang terdiri dari neraca transaksi berjalan, nilai tukar, investasi asing langsung, pengeluaran pemerintah, aset luar negeri, inflasi, dan jumlah uang beredar ini juga tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel endogen yaitu pertumbuhan ekonomi di Indonesia selama periode 1990 sampai 2020. Kemudian selanjutnya variabel yang akan kita teliti yaitu variabel Y3, di mana Y3 ini adalah nilai tukar yang dipengaruhi oleh Y1 dan dipengaruhi juga oleh Y2. Kemudian Y3 ini juga dipengaruhi oleh X4 pengeluaran pemerintah, X5 aset luar negeri, X6 inflasi, X8 ekspor, dan X9 suku bunga. Kemudian kita kembali ke F-use. Untuk yang variabel ketiga caranya juga masih sama. Ini dia hasil dari olahan data persamaan Y3. Kita interpretasikan juga, ya.
Untuk hasil pengolahan data Y3 ini kita dapatkan persamaannya, yaitu Y3T sama dengan 1413,36 ditambah 200,36 Y1 dikurang 42,54 Y3 dikurang 60,03 X4 ditambah 361,32 X5 ditambah 14,93 X6 dikurang 2,61 X8 dikurang 23,49 X9. Jadi di sini terdapat angka konstanta 1413,36 yang artinya nilai tukar adalah sebesar 1413,36 pada saat neraca transaksi berjalan, pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah, aset luar negeri, inflasi, ekspor, dan suku bunga adalah 0. Kemudian untuk variabel neraca transaksi berjalan itu tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai tukar karena nilai probabilitasnya adalah 0,57,76 di mana ia lebih besar dari 0,05. Kemudian untuk Y2 atau pertumbuhan ekonomi itu nilainya 0,8482 di mana ini juga tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai tukar karena 0,84 ini lebih besar daripada 0,05. Kemudian untuk variabel X4 atau pengeluaran pemerintah itu nilainya juga lebih besar dari 0,05 yakni 0,9427. Ia juga tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai tukar atau Y3. Kemudian untuk X5 atau variabel aset luar negeri itu nilai probabilitasnya adalah 0,0000. Ini lebih kecil dari 0,05 yang artinya ia berpengaruh signifikan terhadap nilai tukar atau Y3. Kemudian untuk X6 atau inflasi adalah 0,8569 di mana nilai probabilitas ini juga lebih besar dari 0,05 yang artinya ia tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai tukar atau Y3. Kemudian untuk variabel X8 atau ekspor itu nilai probabilitasnya lebih kecil dari 0,05 yakni 0,04 yang artinya bahwa ia berpengaruh signifikan terhadap variabel Y3 atau nilai tukar. Kemudian untuk variabel X9 atau suku bunga itu nilai probabilitasnya 0,8292 di mana ia lebih besar dari 0,05 yang artinya bahwa ia tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y3 atau nilai tukar. Kemudian R-square-nya ini adalah 0,833532 yang artinya bahwa kontribusi variabel Y1, Y2, X4, X5, X6, X8, X9 terhadap Y3 itu sebesar 83,3532%. Sedangkan sisanya itu ada 16,6468% itu ditentukan oleh faktor lain di luar persamaan Y3. Kemudian untuk hasil uji simultan bisa dilihat di probability F statistik yaitu 0,000 di mana 0,0001 ini lebih kecil dari 0,05 yang artinya bahwa variabel eksogen yang terdiri dari neraca transaksi berjalan, pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah, aset luar negeri, inflasi, ekspor, dan suku bunga itu berpengaruh signifikan terhadap variabel endogen yaitu nilai tukar di Indonesia selama periode 1990 sampai 2020. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan melakukan uji asumsi klasik pada masing-masing variabel endogen. Untuk variabel pertama yang akan kita teliti uji asumsi klasiknya yaitu variabel Y1 atau neraca transaksi berjalan. Kita akan bahas satu persatu, dimulai dari uji normalitas. Dari jendela hasil olahan data Y1 tadi, kita klik view, kemudian kita klik residual diagnosis, kemudian histogram. Maka di sini akan muncul diagram. Kemudian kita bisa fokus pada nilai probability-nya. Jadi pada uji normalitas ini setiap probability itu harus dibandingkan dengan 0,05. Jadi pada nilai probability persamaan Y1 ini nilainya adalah sebesar 0,40 di mana ia lebih besar dari 0,05 yang artinya model yang digunakan untuk persamaan Y1 ini datanya terdistribusi normal. Selanjutnya uji linearitas. Untuk uji linearitas kita bisa klik view, kemudian stability test, kemudian Ramsey reset test. Kemudian akan muncul jendela Ramsey reset test dan kita bisa fokus pada nilai probability F statistiknya. Di sini tertera nilai F statistik probability-nya itu 0,71. Karena nilai probability F statistiknya 0,71 yang mana ia lebih besar dari 0,05, berarti model persamaan Y1 ini adalah linear. Selanjutnya, untuk uji autokorelasi itu kita bisa pilih view, kemudian residual diagnosis, kemudian serial correlation LM test. Dan akan muncul jendela seperti ini. Kita bisa fokus pada ops R square di probability-nya yaitu 0,0542. Di mana pada uji autokorelasi ini di persamaan Y1 nilai ops R square-nya adalah 0,0542 juga lebih besar dari 0,05 yang berarti bahwa model persamaan Y1 ini tidak mengandung autokorelasi. Selanjutnya itu uji heteroskedastisitas. Kita bisa klik view, kemudian kita pilih residual diagnosis, kemudian heteroskedasticity test. Kemudian kita pilih di sini Bruce Pagan Godfrey. Dan kita bisa klik OK. Dan akan muncul jendela heteroskedasticity test. Kita bisa fokus pada nilai ops R square probability-nya yaitu 0,3336.
Di mana karena nilai probability of R-square-nya ini adalah 0,3336, yang mana yang lebih besar juga dari 0,05, berarti model persamaan dia satu ini mengandung heteroskedastisitas. Kemudian selanjutnya yaitu uji multikolinearitas. Kemudian statistik, kemudian correlation, dan di sini sudah ada variabel-variabel yang mempengaruhi Y1, dan kita klik OK. Kemudian di sini akan tertera hasil dari uji multikolinearitas. Jadi di sini diketahui bahwa hasil uji multikolinearitas ini menunjukkan tidak terdapat nilai korelasi yang tinggi antar variabel bebas tidak melebihi 0,90, sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat multikolinearitas antara variabel bebas. Oke, selanjutnya kita akan melakukan uji asumsi klasik pada variabel kedua, yaitu Y2 atau pertumbuhan ekonomi. Di sini di jendela hasil pengolahan data Y2 tadi, kita klik view. Ini untuk uji normalitas terlebih dahulu. Kita klik view, kemudian kita pilih residual diagnosis, kemudian histogram normality test. Kemudian akan muncul diagram seperti tadi, dan kita bisa fokus lagi kepada nilai probability-nya, yaitu 0,293843. Di mana nilai probability persamaan Y2 adalah sebesar 0,29, yang mana ia lebih besar dari 0,05. Artinya, model yang digunakan untuk persamaan Y2 ini datanya terdistribusi normal. Kemudian untuk selanjutnya, uji linearitas, kita bisa klik stability test, kemudian Ramsey test. Untuk uji linearitas pada persamaan Y2, di sini kita bisa fokus pada nilai statistik probability-nya, di mana terdapat nilai 0,6445, yang mana ia lebih besar dari 0,05, jadi bisa kita artikan persamaan Y2 ini adalah linear. Kemudian untuk uji autokorelasi, kita bisa klik view, kemudian residual test, kemudian serial correlation LM test. Di sini kita bisa fokus pada nilai ops R-square-nya, yang mana nilai probability of R-square-nya adalah 0,3034, yang mana ia lebih besar dari 0,05, berarti model persamaan dari Y2 ini tidak mengandung autokorelasi. Kemudian untuk heteroskedastisitas, kita klik view, kita pilih residual diagnosis, kemudian heteroskedastisitas, kita pilih Bruce Vegan Godfrey. Oke. Jadi di sini juga kita lihat pada ops R-square probability-nya. Karena nilai ops R-square probability pada persamaan Y2 ini 0,3840 lebih besar dari 0,5, berarti model dari persamaan Y2 ini mengandung heteroskedastisitas. Linearitasnya, klik statistik, correlation. Oke. Di sini akan muncul nilai korelasi uji multikolinearitas persamaan Y2. Di sini kita lihat bahwa dari hasil uji multikolinearitas ini menunjukkan tidak terdapat nilai korelasi yang tinggi antar variabel bebas yang tidak melebihi 0,90, sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat multikolinearitas antar Y2. Variabel selanjutnya yang akan kita teliti yaitu variabel Y3 atau nilai tukar. Kita buka jendela hasil pengolahan data Y3 tadi, kemudian kita lakukan hal yang sama pada variabel-variabel sebelumnya untuk mencari uji asumsi klasiknya. Untuk yang pertama itu uji asumsi normalitas. Untuk yang pertama yaitu uji normalitas, kita klik view, kita pilih residual, kemudian kita pilih histogram. Kemudian akan muncul diagram juga, dan kita fokus pada nilai probability dari persamaan Y3 ini. Di sini tertera nilai probability-nya yaitu 0,01, di mana ia lebih kecil dari 0,05, yang artinya model yang digunakan dari persamaan Y3 ini datanya tidak terdistribusi normal. Kemudian untuk uji linearitas, kita bisa klik stability test, Ramsey test. Kita bisa fokus pada statistiknya yaitu 0,0111, yang mana ia lebih kecil dari 0,05, berarti model persamaan dari Y3 ini adalah non-linear. Kemudian untuk autokorelasi, kita bisa pilih residual diagnosis, kemudian serial correlation LM test. Dan di sini kita bisa lihat nilainya 0,5083, yang mana ia lebih besar dari 0,05, yang berarti model persamaan dari Y3 ini tidak mengandung autokorelasi. Selanjutnya, uji heteroskedastisitas. Kita bisa fokus pada ops R-square probability-nya. Di sini tertera bahwa nilai probability R-square-nya itu 0,2518 lebih besar dari 0,05, yang berarti model persamaan Y3 ini mengandung heteroskedastisitas. Kemudian yang terakhir yaitu uji multikolinearitas. Di sini kita bisa lihat hasilnya.
Hasil uji multikolenialitas ini menunjukkan tidak terdapat nilai korelasi juga yang tinggi antar variabel bebas tidak melebihi 0,90, sehingga kita dapat menyimpulkan tidak terdapat multikolenialitas juga antar variabel bebas untuk persamaan Y3. Demikian penjelasan mengenai proses pengolahan data simultan dan uji asumsi klasiknya. Saya Cadia Fatul Janah pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.